diskusi kami kemarin ini adalah kami sepakat bahwa ada 3 karakter yang muncul dari kepribadian Desmond Doss. Ada karakter kepedulian, sebagai bagian dari dinamika hidup bersaudara. Kemudian ada sifat karakter kerendahan hati, karena dalam keterbatasan kekurangannya atau kelebihan spiritual dia sudah menunjukkan kelebihan spiritual itu di antara teman-teman yang lain. Dan yang terakhir juga kesetiaan. Dari berperang sekian jauh di dompetnya cuma ada satu. Tepuk tangan untuk Romo Valen. Tambahkan di kelompok sini karakter pribadian yang selain disebut berapa hari? Ini kenapa? Oke. Baik, terima kasih. Karakteristik kepribadian dari tokoh utama Desmond itu yang kita bicarakan tadi. Menurut kami dia seorang introvert sebenarnya. Karena walaupun banyak pengaruh dari luar, ancaman, bahkan sampai bela diri, dia tetap teguh pada pendiriannya. Dan kemudian habis. Oke. Baik, ada banyak karakter-karakter yang umum tadi tentang kepedulian, kemudian tentang kesetiaan, dan juga tentang kerendahan hati. Baik, kalau kita lihat dengan kacamata MBTI, ya, kita isi di sini. Kira-kira Desmond Doss itu ekstrovert atau introvert? Saya kira harus semua sebagai besar katakan introvert. Tandanya apa? Pendiam, agak pemalu gitu, dan banyak teman ekspresi banyak bicara. Jadi wah ini sudah langsung praktek lah. Saya jadi psikolog atau psikolog. Kedua, cara dia memperoleh informasi, sensing atau intuition. Intuition. Ya. Tandanya apa? Oke, lebih tandanya lebih suka mikir masa depan, lebih abstrak karena pemikiran-pemikirannya terlalu surgawi. Dan praktis. Kemudian cara mengambil keputusan. Dia lebih banyak menggunakan thinking atau feeling? Feeling. Kuat sekali feelingnya. Emosionalnya dan ternyata feeling pun tidak cemen ya. Orang yang punya feeling pun juga punya power untuk emosional itu menggunakan. Kemudian cara dia menyikapi dunia sekitarnya, gaya hidupnya, dia judging atau perceiving. Judging itu kan yang terencana, terprogram, kemudian scheduling, lebih strict, terstruktur, strict, artinya lebih fleksibel, mudah berubah, adaptable. Ya, yaitu G. Ini sejauh yang kita pahami seorang Desmond Doss Desmond INFJ itu sangat cukup landai, reflektif. Ada yang di sini INFJ? Enggak ada ya. Mungkin kesetiaannya tidak seperti dia. Oke, itu karakter ya. Dan itu ada banyak keutamaan yang bisa kita pelajari. Baik, lanjut. Yang kedua, bagian mana yang paling menyentuh? Siapa yang mau bicara? Kalau Dinas apa?
Baik, terima kasih Romo Irwin. Dari kami bertiga, Romo Danan, Romo Lukas, kami menemukan bahwa nilai yang paling menyentuh itu pengorbanan. Jadi bagian terakhir ketika dia menurunkan teman-temannya dari tebing itu ke bawah, itu suatu hal yang luar biasa, pengorbanan. Jadi orang yang mempunyai nilai kasih besar dalam hidupnya, kalau tanpa pengorbanan cuma-cuma. Dan pasti teman-temannya tidak membayangkan dulu ketika dia sedang latihan seorang dos sebegitunya, lalu dibully dan lain sebagainya. Bagian sini menambahkan, tapi tidak menyanyikan dong. Kalau saya yang tersentuh itu yang saya mengatakan, Tuhan tolong saya satu lagi dan satu lagi. Itu sangat apa ya, menyentuh saya. Spiritual ya. Spiritual. Satu Pak Ciri. Dan itu menyala satu aja lagi. Dan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mentok, sesuatu yang ambang batas itu, kadang kita berpikirlah lebih apa ya, lebih realistis itu. Satu lagi. Kadang juga kesetiaan itu setialah hari ini. Besok ngomong juga setialah untuk hari ini. Sampai akhir akan setia. Baik, ya. Menyentuh, dan pasti ada banyak yang lain ya. Ada lagi yang paling menyentuh? Oh iya, banyak. Baik, yang pertama yang menyentuh bagi saya adalah ketika dia masa kesulitan, ketika dia itu menghadapi perang itu, dia mengatakan, Tuhan, apa yang kau mau dari saya? Di masa-masa sulit yang kritis seperti itu justru dia bertanya, apa kehendak Tuhan terhadap saya? Sehingga dia mendengar suara tolong, akhirnya dia itu tadi menolong satu demi satu teman-temannya itu. Yang intinya bertanya, Tuhan, apa yang kau mau dari saya itu. Lalu yang kedua, di terakhir itu dia mengatakan ketika dia dalam kritis seperti itu, ketika dia kena bom itu, yang dia cari justru mana kitab suci saya itu. Dia masih mengingat kitab suci yang menjadi kekuatan dia itu, sabda Tuhan yang menjadi kekuatan dia itu. Nyimak benar ya. Itu dari perkembangan bagi saya di masa-masa sulit itu, jangan sampai meninggalkan Tuhan, justru kita harus mencari Tuhan. Jadi bang. Kalau film itu yang nonton para pastor itu masih tahu. Dalam tengah kesulitan mencari Tuhan kekuatan. Jadi pastor dari sini. Baik, terima kasih Romo. Kalau saya melihat daripada komitmen untuk setia sampai menyelesaikan apa yang menjadi komitmen pribadinya untuk sampai pada terakhir begitu. Terima kasih. Mantap, komitmen nih. Datang jauh-jauh soalnya. Komit terhadap Unio, datang jauh-jauh. Sampai di hari ketiga ini. Terima kasih tepuk tangan untuk anda semua. Jawaban. Oh, saya satu. Terima kasih Romo. Berkaitan dengan persaudaraan, korps itu, saya melihat pribadi ini tidak hanya berjuang untuk mendapatkan kenyamanan untuk kepentingannya, tapi dia berkorban untuk memberi kenyamanan bagi sebuah kebersamaan. Memberi tinggi, ngeri. Sudah mulai di-spill hari ini, besok akan kita bangun jiwa Korsa, Kors, ya, kebersamaan, kenyamanan.
Mantap. Mantap. Baik, yang terakhir dan itu nanti nyambung dengan apa yang dibagikan oleh Pak Markus. Ya. Pak Markus memberikan satu kertas. Ya. Ya. Pilihan satu dua gagasan pokok yang akan Anda terapkan. Kira-kira kalau dilihat dari pengalaman kemarin dan juga film itu, apa yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sebagai seorang imam di sisa? Kalau mau dikaitkan dengan saudara, langsung. Pertanyaan saudara dulu. Oh, ada yang mau komen, berbagi? Kira-kira apa yang bisa dibawa pulang atau bisa diterapkan dari film? Oke. Baik, terima kasih Romo, para saudara. Saya ingin menyambung dari bagian yang memang sedikit nyeleneh untuk kita mungkin, itu bagian ciuman. Kalau kita perhatikan di sana ada pesan yang bagi saya pribadi, saya pikir ini berkaitan dengan membangun persaudaraan imami dalam arti begini Romo. Cium kudus, cium kudus. Ciuman tidak. Tapi dalam konteks kemarin materi Romo Erwin di kala sore, ada komunikasi yang terbangun harusnya. Memang seperti tadi saya katakan di awal terkesan nyeleneh, tapi kita lihat dikatakan perempuan itu, kalau kau katakan sebelumnya mungkin saya mau. Dalam artian ini saya lihat lebih dalam, komunikasi ini membangun sesuatu yang lebih dalam kalau dibangun. Di situ saya melihatnya, bukan bahwa mungkin dia mau meluciman, tidak. Tapi kalau ada komunikasi, dua orang imam yang ada di sana barangkali akan mencapai satu kesepakatan atau gerak pastoral yang lebih baik, mungkin begitu maksud saya. Dalam artian persaudaraan yang terbangun dalam komunikasi. Begitu, Bapak Ketua ini pakar komunikasi ini. Ngeri. Jangan terlalu saleh. Ciuman dilihat oleh para pastor itu. Dalam hal ini kali ini saya amini kau. Dan saya masih ingat, saya masih ingat kemarin ada pastor yang komunikasi ada yang memang harus tanpa diskusi gitu ya. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi yang kedua itu komunikasi dengan diskusi ya. Ketiga adalah komunikasi yang komunikasi. Baik, ada dua yang ingin komen. Satu dia namanya. Oke, Pak. Saya pikir dia mau sharing nama dua orang itu. Oke, betul. Baik Romo, kalau dari saya simpel saja, mengasihi tanpa batas. Mengasihi tanpa batas. Itu tampak ketika adegan dia menolong bahkan musuhnya. Mungkin dalam komunitas pastor yang hidup bersama dengan kita menjadi orang yang sulit, bahkan menjadi musuh kita yang sulit, harus diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Cium pastor kepala. Cium kepala pastor. Mencintai orang yang mencintai kita itu biasa. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tetapi tetap terus berbuat baik kepada orang yang membenci kita, yang mencuri kita. Mencintai tanpa batas. Pastor Basri. Baik Pak Pastor, terima kasih. Saya sangat menikmati film ini. Saya orang putih tidak selesai nonton.
yang bisa dibawa pulang bagi saya ada dua hal. Bagi saya, yang pertama itu sisi romantismenya. Sisi romantismenya bagaimana dia memiliki tanda petik pacar atau teman dekat perempuan yang memang kita manusia laki-laki normalnya mesti memiliki afeksi terhadap itu. Dan kita para imam juga sama, harus juga memiliki ya rasa sisi pemimpin kita harus punya. Kalau tidak maka jadilah pemimpin yang otoriter. Jadi maka sisi itu saya kira baik. Bagaimana dia mau berperan, tetapi masih memiliki perhatian terhadap ya rasa itu. Dan itu sehingga nanti jadi romo, ya nanti dia jadi romo. Kita para romo di paroki saya kira tidak mengabaikan rasa pengen kita, rasa suka kita, tidak membuang rasa itu, tetapi membawa rasa ketertarikan yang lawan jenis itu menjadi sarana mendukung pelayanan kita. Itu yang bisa kita bawa. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika dia diejek kan, atau boleh kata kamu ini kayak anak baru, tetapi dia memiliki kepribadian yang aku bisa. Nah kita Pak, saya sendiri mungkin merasa aku tidak dianggap oleh teman-teman, oleh bos, sudah misalnya kalau ada seperti itu. Tapi dengan keyakinan diri bahwa saya memiliki bakat-bakat bisa seperti dia, akhirnya menunjukkan saya bisa melaksanakan yang terbaik. Maka kita para imam pun hendaknya ya jangan merasa minder. Seperti kemarin yang Allah menjelaskan, kita memiliki rasa percaya diri. Saya tidak persis. Saya dalam rasa percaya diri itu membantu kita untuk menjadi saudara bagi semua orang. Saya kira begitu. Oke. Pakar rasa nih, pakar rasa. Iya, pakar rasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semua. Dan makasih kalau saya mengingatkan kita adalah manusia yang butuh support, dukungan. Maka jangan abaikan. Syukuri kalau ada orang yang mencintai Anda, memuja. Terima kasih dia. Tapi menjadi semangat support untuk Anda kita dalam pelayanan. Lalu yang kedua tadi terkait dengan tadi rasa dan yang kedua. Maka tentang percaya diri. Iya, percaya diri. Tentang keyakinan dan kepercayaan diri. Itu modal saya bisa, itu modal untuk membangun persaudaraan dan komunikasi juga. Dan kita sudah mulai juga disuguhkan bagaimana orang yang berbeda-beda dia dikira dibully sebagai jagung apa ya, pohon jagung yang muda. Ada yang norak tanpa celana, ada yang sangat arogan dominan, ada banyak karakter, ya, tetapi dijadikan satu tim dan memiliki korusan. Maka hari ini Pak Markus ini ada sekian banyak tools ya, dari mahal ini dari report ya, kita diberikan kita semua dan nanti dibagikan kita ya. Nah, bisa kita bawa pulang. Maka minta untuk Pak Markus ya akan mengajak kita bagaimana nanti membangun persaudaraan bekerja dalam tim, kemudian komunikasi dan lain sebagainya, dan lebih aktivitas kinestetik. Jadi ada banyak worship atau yang perlu dikerjakan ya. Kalau kemarin lebih banyak mendengarkan saya auditori, sekarang lebih banyak psikomotorik kinestetik, besok lebih banyak afektifnya, keyakinan diri. Semoga masih semangat sampai besok ya. Baik, maka Pak Markus silakan untuk semuanya. Nanti juga saya bantu untuk dilanjutkan. Oke. Sekali lagi kita beri aplaus tepuk tangan bersama. Baik, selamat pagi semuanya. Masih semangat? 2, 2, 3, 3.
tadi Romo Erwin sudah ngomong bahwa kemarin lebih banyak ke auditori, mendengarkan di sisi berbeda. Nah, untuk mengantar materi yang akan saya sampaikan pada sesi ini, yaitu tentang bagaimana membangun tim yang efektif. Itu sesi pagi ini. Sesi siang kita akan berlatih bagaimana berkomunikasi yang efektif. Lalu yang malam nanti siang komunikasi efektif dengan mengenal perilaku orang lain. Kita memperdalam apa yang disampaikan oleh Romo Erwin kemarin MBTI, tetapi teman-teman akan kami bekali dengan materi yang dinamakan DISC. Nanti ada grafiknya akan terbaca. Semoga nanti MBTI dan DISC itu akan melengkapi teman-teman dan semakin punya bayangan yang lebih dalam, lebih nyaman dan bisa dipraktekkan bagaimana melihat orang lain, lalu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Lalu malam kita akan belajar tentang coaching, bagaimana meng-coach, terutama terkait dengan pekerjaan teman-teman sebagai Romo terhadap umat yang dihadapi. Tapi sebelum masuk coaching, maka kita perlu tahu dulu cirinya, karakternya, sehingga kita mudah masuk untuk melakukan komunikasi dengan orang lain seperti itu. Amin. Amin. Nah,